Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Baik hadirin yang saya hormati dan dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tugas kita sebagai sesama manusia bisa dibilang kewajiban bermacam-macam. Ada kepada yang masih hidup atau sesama yang hidup, dan dari yang hidup kepada yang mati. Ini masih ada kaitan, hubungan. Adapun kita dengan orang yang terdekat kita, maka hubungan itu hanya bisa dibina dengan dengan mendoakan. Kita mendoakan orang tua kita yang sudah tiada, atau kadang-kadang anak kita juga ada yang telah tiada. Maka hubungan dengan orang mati ini hanya bisa begitu, mendoakan saja. Ya. Minta tolong sudah tidak bisa. Ya. Yang hidup minta tolong yang mati sudah tidak bisa. Yang mati minta tolong kepada yang hidup tidak bisa, tapi yang hidup bisa memberikan pertolongan kepada yang mati, di antaranya dengan mendoakan. Adapun dengan kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah tiada, bentuk cinta, bentuk hubungan kita adalah bersolawat. Ya. Perintahnya menunjukkan wajib. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Surah Al-Ahzab ayat 56. Sesungguhnya Allah, para malaikat bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian untuk Nabi. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ucapkan salam penghormatan. Jadi kita sebagai umat Islam, ya, semuanya harus, bahasa mudahnya, rajin bersolawat. Ya. Dan tentu betul-betul bersolawat. Ya, dengan anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka agak keliru jika sebagian dari kita ada yang menuduh kelompok-kelompok tertentu anti solawat. Kita rasa tidak akan mungkin, Pak, umat Islam anti solawat. Semuanya pasti rajin bersolawat. Hanya saja barangkali beberapa orang, beberapa kelompok punya cara tersendiri yang tidak dilakukan oleh orang lain. Ya nanti wajar kalau saling mengatakan, oh cara ini kayaknya kurang tepat, cara ini tidak sesuai. Nah, itu tentu akan berlaku perbincangan. Ya. Tetapi inti daripada pelaksanaan sholawat itu pasti disetujui bahwa itu perkara yang dituntut dan akan dilakukan. Dan perintah Nabi SAW jelas. Aksiru, perbanyak. Ya. Ada yang dibilang, ada yang tidak dibilang. Kalau disebut aksiru, perbanyak, tidak ada bilangan. Artinya berapapun. Ya. Yakni as-salata alayya yaumal jum'ah wa lailatal jum'ah. Ya. Perbanyaknya sholawat kepadaku, kata Nabi, pada malam Jumat atau hari Jumat. Yang malam Jumat itu hari Jumat, ya. Ya. Faman shalla alayya, karena satu orang bersolawat kepadaku solatan satu kali, sallallahu alaihi asyron, Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Ya. Solawat ini memang panjang bahasanya, hanya saja kita katakan ya solawat yang biasa kita baca itu, ya. Apa maksud Allah bersolawat dan seterusnya, itu nanti ada pembahasan secara khusus dalam bab solawat juga, insya Allah dalam kitab Riyadhus Shalihin ini ada. Taib. Dan kadang-kadang hukum solawat menjadi wajib. Ini yang jarang kita pilih. Kita tanyakan, ibadah itu ada wajib, ada sunnah. Yang pahala lebih besar mana? Wajib apa sunnah?
Wajib ya. Benar apa tidak? Seorang karena ngejar pahala sholat sunnah qobliyah subuh, dia sholat sunnah tapi tidak sholat subuh. Salah ya, dosa ya. Sama dengan orang ngejar sholat tarawih tapi sholat isyana henteu, juga sama ya. Jadi dia mengerjakan yang level di bawahnya dibanding level yang di atasnya. Ketika satu hukum berubah menjadi wajib, maka pahalanya juga adalah wajib. Artinya pahalanya lebih besar. Kapan sholawat menjadi wajib? Kata Nabi SAW, "Raghima anf rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya." Sungguh celaka orang yang disebut namaku di sisinya, lantas ia tidak bersolawat. Jadi kalau begitu disebut celaka, artinya dosa. Maka perbuatan yang mengantarkan kepada menghilangkan dosa hukumnya wajib. Ya. Taib. Kita salah tulisannya. Raghima anfu rajulun. Ya. Seorang laki-laki yang disebut atau orang siapapun dia, laki-laki atau perempuan, disebut namaku di sisinya dan dia tidak bersolawat. Nah, kapan kita akan dipaksa untuk bersolawat? Ketika nama Nabi disebut, kurang lebih tatkala kita belajar atau membaca hadis. Ya. Kurang lebih setiap kita baca hadis akan disebut minimal qala Rasulullah. Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad, maka otomatis akan bersolawat. Maka kedudukan mengucapkan solawat pada saat membaca hadis adalah wajib. Dan pada saat itulah kita mendapat pahala lebih banyak. Dan itulah keutamaan ilmu yang bertumpuk-tumpuk. Baca hadisnya pahala, ilmunya yang didapat pahala, solawatnya pahala lebih. Nah, ini makanya kalau ada umat Islam kok tidak pernah baca hadis, saya kira kurang pahalanya. Ya. Alhamdulillah kita berusaha dengan tayangan ini nanti bapak-bapak saya ajak sekali dua kali untuk membaca hadis. Sisanya mendengarkan yang tentu saya akan terkadang menyebut nama Nabi Muhammad, katakan sallallahu alaihi wasallam. Ya. Katakan benar-benar dengan baik, jangan rusuhan sehingga lafadznya tidak jelas. Ya. Sebagian kita rajin bersolawat tapi lafadznya enggak benar. Ya. Setelah saya sallallahu alaihi wasallam. Pada al-nya semuanya ada tekanan, tasydid namanya. Sallallahu alaihi wasallam. Ini solawat yang dianjurkan, yang paling pendek, yang menggabung antara solawat dan salam. Ya, yang dianjurkan oleh para ulama dibuat seperti itu, pendek sekali lafadznya. Tapi ya itu tadi, karena pendek ucapan dengan benar, tong rurusuhan sehingga menjadi tidak jelas. Ya. Dan boleh kalau ada ustadz yang sedang ceramah atau kiai sholawatnya nggak beres, kritik saja. Kenapa? Nah, dia mestinya kan yang bagusnya ya supaya jamaahnya ikut bagus. Nah, seperti itu. Baik, katakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita melaksanakan perkara yang wajib. Taib. Hadis nomor 56. Ya. Sebagian hadis lafadznya sulit, sebagian mudah, ya. Yang kemarin apa? Masih ingat? Lafadznya saja. Ayo, tentang menghilangkan keraguan-raguan. Ya. Ya sudah kalau lupa. Baik, saya bacakan, Bapak-bapak silakan setelah saya. An Abi Sufyana, silakan. Sokhr ibn Harbin. Ini dua ya, Sokhr ibn Harb. Kalau diputus agak sulit nanti nyambungnya. Radhiyallahu anhu fi hadithihi at-tawili fi qissati Hiraql. Ini bukan bahasa Arab, jadi agak sulit dibaca. Bahasa kita ini Heraklius. Qala Hiraql
Ini mestinya ada fathah ya. Hiraql. Famadza ya'murukum ya'nin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ini sallallahu alaihi wasallam. Maka ya'ni an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Taib. Qala Abu Sufyana. Qultu yuqalu, apa ini? A, I, U. Ini harus U. Ya. Karena ini U ya. Huruf ketiga U dibaca U. Fi'il amr hanya ada dua. Yang belajar bahasa Arab, fi'il amr kata kerja perintah hanya ada dua kesempatan. I atau U. Kalau sudah jadi kalimat, ada harokatnya, lihat harokat ketiga. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Huruf ketiga U. Baca dia U. Ya. U'budullaha wahdahu la yushriku bihi syai'an watruku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis salati was sidqi. Ini maksudnya hadis ini ada dalam bab as-sidq dan di sini ada perintah untuk as-sidqi. Kemudian wal afafi was silati muttafaqun alaih. Nah, kira-kira begitu hadis yang kita baca supaya pemanasan dan tidak ngantuk. Ya, orang bilang habis zuhur jangan kajian ngantuk. Ternyata sebelum zuhur juga pada ngantuk. Kapan? Jumatan. Jumatan kan sebelum zuhur ya, ngantuk. Habis zuhur ngantuk juga. Habis subuh ternyata ngantuk, Pak. Padahal bangun tidur. Sebagian kita banyak tidur malam tadi tapi suruh pengajian ngantuk pula. Nah, ini enggak salah orangnya, memang situasinya begitu. Ya, siapapun biasanya begitu. Maka ya inilah kadang-kadang kita harus sama-sama ya melakukannya. Ya kadang-kadang ikut baca. Ya. Baik, kita kembali ke penjelasan. An Abi Sufyan, dari Abu Sufyan. Ya, Sokhr. Jadi namanya Sokhr bin Harb, bapaknya namanya Harb. Radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepadanya. Abu Sufyan dulunya kafir, bahkan menentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pada saat masih kafir itu, justru putrinya Ummu Habibah dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini Nabi, dan aturan tentang pernikahan belum turun Al-Quran secara penuh. Jadi terkadang Nabi ya ada beberapa istri beliau yang dari keturunan atau orang tuanya dan sampai matinya ada yang masih kafir. Ya, nah, sebagian menjadi Islam. Baik, dia adalah Abu Sufyan, Sokhr bin Harb bin Umayyah bin Abdusyam bin Abdul Manaf bin Qusay. Di sini nasabnya ketemu dengan nasab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ke atasnya sama. Bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fikhr Quraisy. Jadi masih saudara. Abu Sufyan dengan Nabi masih saudara, bertemu di sini. Mulai dari sini ke sana sama nasabnya. Ya memang orang satu Mekah itu tidak luas ya. Jadi wajar kalau satu dan lain memang ada hubungan tali persaudaraan. Termasuk istri Nabi SAW. Siapa? Khadijah radhiyallahu anha juga ditelusuri nasabnya masih nyambung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ia dilahirkan 10 tahun sebelum tahun gajah dan memeluk Islam baru pada saat Fathul Makkah. Pada saat umat Islam kembali memasuki kota Mekah, ya, maka pada saat itulah Abu Sufyan baru masuk Islam. Tapi kejadiannya menceritakan pada saat Abu Sufyan masih kafir. Ya. Hadisnya sangat panjang. Fi hadisit tawil
Ini hadisnya sangat panjang, ini dipotong sedikit saja untuk mengambil poin yang tadi as-sidq. Ya, yakni fi qissati Herakl, pada kisah Herakl, Raja Heraklius, Raja Habasyah, kalau sekarang Ethiopia. Ya, yang nanti raja ini qadarullah bisa menjadi Islam dan pada saat meninggalnya disolat gaibkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala, dia berkata, maksudnya Abu Sufyan, fi qissati Herakl, perkataan Herakl adalah yang dikutip ini adalah perkataan Herakl langsung dituju kepada famadza ya'murukum, yakni an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil kepada yang panjang ini. Saya ambilkan dari hadis yang panjang terjemahannya saja. Bahwa Herakl mendengar ada orang yang ngaku nabi di kota Mekah. Atau disebut nabi di kota Mekah. Maka penasaran beliau, raja ini. Dan inilah sesuatu yang baik ketika kita penasaran kemudian mencari informasi, biasanya ketemu dengan kebenaran. Ya. Maka tatkala ada rombongan Quraisy datang, ekspedisi dagang yang dipimpin salah satunya oleh Abu Sufyan, maka ditemuilah mereka atau diajak untuk berdialog. Ya, maka dikumpulkan pembesar-pembesar kerajaan dan Heraklius berbicara dengan mereka. Tentu dengan penerjemah, ya. Dan di antara dialognya adalah ingin mencari informasi yang benar tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara dialognya Heraklius berkata, siapa di antara kalian yang paling dekat hubungannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau ada yang ada kekeluargaan. Kata Abu Sufyan radhiyallahu anhu, akulah yang paling dekat hubungan dengan dia secara kekeluargaan. Baik, dekatkan dia denganku dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Ya. Kemudian Abu Sufyan disuruh maju, sahabat-sahabat yang lain diperintahkan di belakang. Lalu Heraklius sang raja berkata, katakan kepadanya bahwa aku akan bertanya tentang seorang laki-laki yang mengaku sebagai nabi, dan jika dia berdusta, maka kalian yang di belakang tolong mendustakannya, maksudnya benarkan. Jangan sampai orang ini berkata bohong. Ya. Abu Sufyan berkata dalam hati, ini, kenapa dia punya pikiran seperti ini? Karena kemungkinan besar data-data yang akan dia sampaikan tentang nabi membuat orang yang mendengarnya yakin bahwa ini memang nabi. Sementara dia belum yakin atau tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu itu. Yang kedua, secara tabiat orang-orang Arab itu bagus. Meskipun belum Islam. Di antaranya tentang komitmen, tentang loyalitas, tentang kejujuran. Ini Arab memang bagus dari awal. Sehingga dipilih Nabi kita juga dari kalangan bangsa Arab. Ya, kata beliau, demi Allah, kalau bukan rasa malu akibat tudingan pendusta yang akan mereka lontarkan kepadaku, niscaya aku akan berdusta kepadanya. Bohong kepada sang raja. Tapi dia tidak lakukan. Taib. Itu sekelumit tentang pembicaraan Abu Sufyan. Kita beralih dulu ke sini. Dan kemudian satu saat nanti Nabi SAW mengirim surat kepada raja tadi dengan naskah seperti ini. Ya tentu ini bukan naskah asli. Ya, kita tidak tahu seperti apa suratnya. Kalimatnya kira-kira seperti ini yang menjadikan beliau Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi adab menulis surat, tuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin abdillahi wa rasulih. Dari Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya. Beliau merendah sebagai orang yang menuju. Dan ila Herakl azimir Rum, kepada Herakl azimir Rum, pemimpin besar bangsa Romawi. Jadi adab ini silakan.
Ya, kalau kita ada orang tua, ya kita katakan, kita hormati. Sebagaimana posisi yang ada, yang berceramah-ceramah, ya memang kita ustadz, boleh saja. Semua jamaah memang semua jamaah. Tapi kalau ada kita di sebuah tempat yang mungkin di situ ada orang-orang besar, ya. Kalau di sini mungkin pemimpin rumah sakit, kepala rumah sakit, ketua DKM dan lain-lain, ya disebut. Ini adab saja, ya, untuk memberikan penghormatan. Ya. Kalau di kampung kan begitu ya, yang kami hormati Bapak Lurah, itu memang adab. Itu adab Melayu pada umumnya seperti itu, ya. Tetapi tentu nanti lihat situasi. Kalau MC sudah panjang lebar begitu, ya nanti pembicara berikutnya tidak pula terlalu panjang, nanti waktu habis untuk menghormati doang, ya. Taib, apa isi surat? Salamun ala man taba'al huda. Selamat kepada orang yang berada di atas petunjuk. Amma ba'd. Kemudian amma ba'du sebagai pemutus dari pembukaan kepada isi surat. Sama dengan pembukaan orang ceramah dengan isi ceramah. Diputus dengan amma ba'du. Ucapkan amma ba'du atau amma ba'd, tidak amma ba'duh. Tidak pakai ha. Amma ba'duh salah. Amma ba'd, amma ba'du. Ya, tulisannya kayak gini. Baik. Kata beliau suratnya, fa inni ad'uka bidiayatil Islam, maka sesungguhnya aku menyerumu dengan seruan Islam. Aslim taslam. Islamlah, engkau akan selamat. Ya. Yu'tikallahu ajraka marratain, Allah akan mendatangkan bagimu pahala 2 kali. Ya. Kenapa? Raja yang mungkin dengan dia Islam nanti akan ada orang lain yang ikut Islam. Dan kedudukan yang tinggi berat untuk merubah keyakinan. Makanya kebanyakan orang yang sulit dirubah keyakinannya, yang salah disuruh benar, itu kebanyakan pemimpin. Ya. Kalau jamaah diberitahu, para jamaah ini memang sering kita lakukan. Tapi ternyata Nabi tidak melakukan. Ini dasarnya. Jamaah gampang berubah. Yang sulit siapa? Kiainya, Pak. Ya, sulit. Kenapa? Kalau dia berubah nanti khawatir diantaranya kehilangan jamaah. Nah, inilah. Ya, maka seperti itu. Maka sebagian amalan-amalan yang telah dijelaskan bahwa itu Nabi tidak contohkan, sulit hilang. Kenapa? Yang ngekewek tuh kiainya. Ya, khawatir kehilangan jamaah. Dibelaan, Pak. Meskipun sudah jelas salahnya. Tapi ini raja. Maka orang yang berpengaruh, kalau babalik pikir dapat petunjuk, ajroka marrotain, dapat 2 kali ganda pahala. Baik, ternyata kemudian pun Raja Habasyah tadi, Herakl, masuk Islam, dan pada saat matinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah, na'alin nasi wa huwa bil madinati an-Najashi Ashamah, namanya Ashamah, sahibal Habasyah. Yaitu Rasulullah yang ketika itu sedang berada di Madinah pernah mengumumkan berita kematian An-Najashi. Ashamah tadi, Raja Habasyah, yakni fi yaumil ladzi mata, pada hari kematiannya, fihi, dan dikatakan inna akhon qad mata, sesungguhnya saudaramu telah meninggal. Wa fi riwayatin mata al yauma abdullahi solihun bi ghairi ardikum, dan telah meninggal seorang hamba Allah yang solih, meninggal di luar daerah kalian. Fasallu alaihi, maka solatkanlah dia. Qalu man huwa? Qala Najashi. Siapa dia wahai Rasulullah? Dia adalah An-Najashi. Wa qala, dan berkata Nabi melanjutkan, istaghfiru li akhikum, mintakanlah ampun untuk saudara kalian. Inilah satu-satunya dalil mengenai sholat ghaib. Ya, sholat seseorang yang meninggal di daerah lain. Ya, dan tidak semua orang yang meninggal di daerah lain disolat gaibkan. Yang disolat gaibkan adalah
yang sekiranya orang itu meninggal di situ tidak ada yang menyolatkan. Karena Herakl ini, Raja Romawi ini, Islam satu orang, yang lain belum. Dan memang masih disembunyikan. Ya. Jadi kemungkinan besar tidak ada yang menyolatkan sehingga disolatkan secara gaib. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu tentang riwayat Abu Sufyan, ya, dan Raja Herakl yang dituju. Adapun kalimat yang diinginkan dalam hadis ini, qala Abu Sufyan, tentang pertanyaan Herakl, salah satu jawabannya adalah, Nabi ini, kata sang raja, ngajarin apa kepada kalian? Ya, apa yang diajarkan oleh Nabi ini? Maka dijawab oleh Abu Sufyan, u'budullaha wahdahu la tusyriku bihi syai'an. Jadi ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah beribadahlah kepada Allah wahdah, satu saja. Beribadahlah kepada Allah saja. Ya. Kata orang sekarang, the one and only. Kalau nggak salah begitu. Ya. Apa jenis? Jawa? Toktil, ya. Iki toktil ya, wong Jawa ngomong. Ini saja, ngibadah itu hanya kepada Allah saja. La tusyriku bihi syai'at, jangan bikin syarikat dengan yang lain selain Allah. Makanya orang berbuat syirik itu bukan orang tidak menyembah Allah. Orang berbuat syirik itu dia menyembah Allah plus menyembah selain Allah. Jadi ada orang Islam yang syirik. Ada. Makanya ini juga pelajaran bagi kita untuk mengingat kembali nasihat Nabi di awal-awal dakwahnya adalah mengajarkan tauhid. Yaitu menghilangkan seluruh hal yang terindikasi menjadi bagian penyembahan kepada selain Allah. Namanya bukan menyembah, Pak. Ya sulit kalau dikatakan ada orang menyembah Allah, nyembah selain Allah. Bukan itu. Sulit. Namanya bukan menyembah, tapi intinya sama dengan menyembah. Salah satunya adalah meminta pertolongan. Berdoa. Berdoa itu meminta pertolongan. Selayaknya kepada siapa? Kepada Allah. Tapi ada sebagian umat Islam, ini di Jawa ya. Kalau di sini mah kayaknya nggak ada. Orang nelayan minta tolong kepada Nyai Roro Kidul. Itu kalau di saya. Satu suruh Bapak main ke sana, ke tempat saya di Cilacap. Itu gratis naik perahu keliling Nusa Kambangan. Cuman bawa kepala kebo. Ya, nanti dipersembahkan kepada Nyai Roro Kidul. Itu hari itu sedekah melimpah, Pak. Namanya sedekah laut. Kita diajak naik kapal nelayan itu, Pak, ngeliling Nusa Kambangan. Ya, sambil membawa kepala kebo itu, nanti kita kasih makan, Pak, gratis macam-macam. Itu niatnya supaya sang penguasa Laut Kidul, nek Jawa Kidul ya, itu memberikan hasil penangkapan yang melimpah dan para nelayan selamat. Nah, begitu. Itu tuh yang kepalanya kiainya. Nah, itu salah satu bentuk perbuatan syirik. Kalau dulu zaman kita nanam padi, para petani untuk membuat padinya aman dari macam-macam gangguan, memberi persembahan kepada Dewi Sri, kan begitu ya? Kita kenal. Masih ada dalam pelajaran buku-buku sekolah kita kalau nggak salah. Dewi Padi, nama dia Dewi Sri. Itu bentuk ibadah yang orang tidak kenal kalau itu ibadah yang tidak boleh. Jadi kalau seperti itu masuk dari berbuat syirik kepada Allah Subhanahu. Itu dilarang. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah dosa yang paling besar. Taib. Kemudian apa lagi? Watruku ma yaqulu abaukum. Dan tinggalkanlah apa-apa yang biasa dikatakan oleh nenek moyang. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, agama Islam ini memang akan bersentuhan dengan apa-apa yang terdahulu, yang bisa jadi dilestarikan atau disuruh dihentikan. Ya. Yang dilestarikan yang ini diantaranya nanti dalam poin ini terakhir, wasilah ini
silaturahim. Kita itu Islam nggak Islam mengenal yang namanya silaturahim. Ini bab ini memang dari dulu begitu. Silahkan lanjutkan. Tapi bab yang ini, ma yaqulu aba'akum, kalimat-kalimat orang tua kita, wayahna sebagian kudu ditinggalkan. Yaitu kalimat-kalimat yang mengandung unsur khurafat atau tatoyur. Ya. Kata orang tua, kalau di sini kupu-kupu, ya masuk rumah katanya akan ada tamu begitu kan? Ada manuk perenjak nek Jawa, ya, bakal begini. Kalau di sini ada manuk, orang bilang manuk cingcuing itu apa? Pak Riki, itu katanya ada orang mau mati. Ya, itu kalimat orang-orang dulu itu. Itu wajib ditinggalkan karena mengandung hal-hal yang bersangkutan dengan perbuatan syirik kepada Allah. Plus nanti orang-orang yang masih memegang betul mau menikahkan anak hitung-hitungan. Ya, calon pengantin laki-laki lahir sekian-sekian, calon perempuan pengantin sekian-sekian, dihitung-hitung nggak cocok, nggak jadi. Ya, padahal keduanya sudah saling cinta dan seterusnya. Ya macam-macam masalah kemudian timbul. Itu masalah perkataan orang-orang terdahulu atau kalimat-kalimat jahiliyah. Di antaranya adalah menghina nasab. Ya, maka hati-hati kalau anak-anak kita kadang-kadang anak-anak kita guraunya apa? Gurauan dia kadang-kadang manggil temennya dengan nama bapaknya. Gurauan. Dihuraikan, Pak. Ini namanya menghina nasab. Ini kalimat-kalimat yang tidak boleh dilakukan. Ya. Tapi intinya, perhatikan kalimat-kalimat orang-orang tua kita yang nanti diketahui berselisihan dengan ajaran Islam dan harus ditinggalkan wayahna. Kita tinggalkan. Bukan tidak menghormati orang-orang tua, tetapi memang demikian aturan Islam. Zaman Nabi juga begitu. Sampai-sampai Nabi dicela gara-gara ini. Dianggap orang yang keluar dari adat kebiasaan. Taib. Kemudian waya'muruna bis-shalah. Nabi ini kata Abu Sufyan memerintahkan penganutnya untuk sholat. Maksudnya tidak menyembah dirinya. Secara umum ya, karena nanti ada orang kata, kan kewajiban sholat belum turun. Kenapa sudah ada kalimat itu? Dimudahkan saja, Nabi itu tidak memerintahkan dirinya disembah. Tetapi menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun Nabi sendiri memang sudah sholat, tetapi belum ada kewajiban sholat yang 5 waktu. Ini kejadian di awal-awal Islam ya. Belum ada perintah sholat. Tetapi perintah sholat maksudnya adalah Nabi tidak menginginkan dirinya disembah, yang disembah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wasidqi, dan berkata jujur atau berbuat benar, bersikap benar. Ini bagian dari tradisi. Ya, kita ketahui di dalam Islam tolong menolong dianjurkan. Dalam masyarakat kita dianjurkan. Maka ada istilah gotong royong. Ya. Kalau di kita ada korpe. Ya, bahasa gotong royong itu di Jawa yang sudah jadi bahasa nasional. Ya, yaitu mengerjakan sesuatu secara sukarela bersama-sama untuk tujuan bersama tanpa meminta upah. Itu nama gotong royong. Semua hal dulu kalau di Jawa gotong royong. Kata membangun rumah dulu tuh rata-rata ya gitu. Ya. Rumahnya kan dulu bukan dari bata ya, rata-rata kita dari bambu saja. Jadi ya dibuat oleh orang-orang saja. Gitu. Ya, saya masih ingat ya, rumah saya termasuk yang dari awal itu sekitar daerah saya itu rata-rata rumah bambu lah. Ya, kayunya buat tiang-tiangnya saja. Itu tidak dibuat oleh tukang-tukang khusus. Biasanya ya tetangga-tetangga aja bantu-bantu. Gotong royong, ngurusin jalan juga begitu. Ya, itu diperintahkan untuk dilakukan. Ya, dan jujur tentu saja. Ya, di hadis yang lalu sudah disampaikan bahwa jujur adalah satu hal yang baik yang dianjurkan oleh Islam maupun bukan Islam dulu dan sekarang. Taib kemudian wal afaf, ya, dan menahan diri. Ya, dan menahan diri dari sesuatu yang diharamkan. Ya. Atau wal afaf memaafkan. Ya. Bisa dua makna, wal afaf bisa memaafkan,
Adapun terjemahan di sini adalah menahan diri dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasilah maksudnya mempererat ya kekeluargaan atau persaudaraan atau pertemanan dalam bahasa yang lebih umum. Ini perintah agama kita. Hadis muttafaqun alaih. Ya. Apa itu hadis muttafaqun alaih? Hadis muttafaqun alaih adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua syekh hadis besar, asy-syaikhon, yaitu Al-Bukhari dan Muslim. Ya, dengan catatan keduanya melalui jalur sahabat yang sama. Yaitu disebut muttafaqun alaih, dipersetujui oleh keduanya. Kontennya, isi hadis biasanya sama, meskipun ada sedikit perbedaan, tetapi nanti dia akan berasal dari sahabat yang sama. Misalnya kalau di sini an Abi Sufyan dalam riwayat Bukhari, dalam riwayat Muslim sama. An Abi Sufyan. Begitu. Namanya hadis muttafaqun alaih. Kalau sudah disebut hadis muttafaqun alaih, asal yang mengutipnya tidak salah, tidak asal kutip, maka jangan tanya sahih atau tidak sahih. Pasti sahih. Ya. Kecuali yang ngutipnya keliru. Ya. Yang ngutip yang lain dicantumkan muttafaqun alaih. Ya. Tapi kalau disebut hadis muttafaqun alaih, tidak perlu ditanya sahih atau tidak sahih. Baik, itu hadis nomor 56. Intinya adalah kalimat yang tadi, yang garis merah tadi. Ya, diperintahkan as-sidqi, karena hadis atau bab kita adalah bab as-sidqu, yaitu tentang berbuat benar atau berkata jujur. Baik, hadis berikutnya satu lagi tentang ini simple, sederhana dan sebentar. Ya. Baik, hadis nomor 57. Ya. Nah, kalimat ar-rabi ini hadis keempat dalam bab ini ya. Yang tadi sudah saya hapus supaya tidak bingung, ini saya lupa hapus. Ar-rabi artinya yang keempat dari bab ini. Adapun secara ini 57 dari awal, dari bab 1. Ya. Taib, kita baca lagi. Silakan setelah saya. An Abi Thabitin. Wa qila Abi Sa'idin. Wa qila Abil Walidi. Sahl ibn Hunayfin. Wa huwa badriyun. Radhiyallahu anhu. Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man sa'alallaha ta'ala asy-syahadati bisidqin ballaghullahu manazila syuhada'a wa in mata ala firashihi. Ya, rawahu Muslim. Baik, apa maksudnya? An Abi Thabit, dari Abu Thabit. Di riwayat yang lain tidak dipanggil Abu Thabit tapi Abu Sa'id. Dalam hal yang lain tidak Abu Sa'id tapi Abul Walid. Jadi orang berbeda. Nama orang ini apa Abu Thabit, apa Abu Sa'id, apa Abul Walid. Ini kunyahnya. Adapun namanya setuju semuanya, Sahl. Jadi nama sepanjang-panjang teh cuman apa tadi? Mana? Sahl ya. Ini Sahl. Namanya hanya Sahl bin Hunayf. Panggilnya macam-macam kayak tadi. Wa huwa badriyun, dia adalah salah satu peserta atau orang yang menyaksikan perang Badar. Ya. Disebut menyaksikan atau melihat karena nanti kita lihat dari naskah hadisnya. Sepertinya dia tidak ikut perang Badar. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya
Nabi SAW bersabda. Berkata, bersabda, berfirman, sama bahasa Arabnya apa? Qala. Bahasa kita wae dibeda-bedakeun. Ai urang mah nyarios ya, upami Nabi teh naon bahasa Sundana? Naon bari ngandika ya. Netelakeun begitu ya. Rupa-rupa ya. Bahasa Indonesia bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya. Pami ngadawuh. Allah tiasa ngadawuh ya. Nabi oke tiasa. Taib, apa sabda beliau? Man sa'alallahu, man sa'alallaha. Barang siapa yang meminta, memohon kepada Allah. Allahu Ta'ala, Allah yang maha tinggi. Asy-syahadah. Syahid maksudnya. Mati syahid. Jadi orang ini pengen mati syahid dan minta kepada Allah mati syahid. Artinya keinginan yang benar. Serius, tidak main-main. Bisidqin, ditambahkan di situ dengan benar. Ini masuk babnya, ada kalimat bisidqin. Ini bab as-sidq. Jadi minta itu ada yang basa-basi, ada yang benar-benar. Ya. Bapak-bapak nanti tolong doakan saya ya. Insyaallah gitu ya. Itu ada yang lupa, nggak ngedoain sama sekali. Berarti basa-basi. Tapi ada yang, oh iya, saya tahu dia kesulitan. Kasihan kalau nggak didoakan. Ya. Begitu selesai majelis, dia sholat, misalkan. Setelah sholat, dia ingat tadi pesan Ustadz tadi. Kemudian didoakanlah dia. Nah, itu keinginan yang benar. Ya, diwujudkan. Nah, ini siapa orang yang ingin mati syahid dan benar-benar ingin. Dan dia minta kepada Allah. Ballaghullahu. Allah akan antarkan dia. Manazilas syuhada. Ke tempat syahid. Maksudnya akan terjadi mati syahidnya. Wa in mata, meskipun dia mati ala firashihi, di atas tempat tidurnya. Umumnya mati syahid di mana? Di medan laga, di pertempuran. Maksudnya syahid ini benar-benar perang ya. Tapi orang yang punya niat kayak gini dan serius dan dia minta kepada Allah, Allah akan antarkan kematiannya menjadi tergolong mati syahid meskipun dia mati di tempat tidurnya. Hadis riwayat Muslim. Ya. Baik. Dan kemudian tentang niat yang jujur ini, yang benar-benar dia lakukan niat itu dengan keinginan yang besar. Hadis yang tadi saya tidak mendapatkan penjelasan apakah orang ini akhirnya benar-benar mati di tempat tidurnya dalam keadaan syahid. Tetapi permintaan lain dari sahabat yang lain, benar-benar dia ditakdirkan mati sebagaimana keinginannya. Taib, seorang badui dikisahkan datang kepada Nabi kemudian beriman. Badui ini Arab gunung. Ya. Kemudian laki-laki tersebut berkata, aku akan berhijrah bersamamu. Kemudian diperkenankan dan para sahabat memberikan nasihat kepadanya tentang agama. Kemudian terjadilah perang Khaybar. Selesai perang, Nabi membagikan ghanimah. Jadi pada masa sebelum tentara dapat gaji, ya. Kenapa sekarang tentara nggak dapat ghanimah ya bongan atau perang? Kalau perang dengan negara lain silakan nanti ambil kekayaan mereka. Ya. Dulu semacam tentara belum dapat gaji, mereka dapat gaji dari namanya ghanimah. Semua harta pihak yang kalah boleh diambil semua termasuk wanitanya. Yang kemudian sebagian jadi budak. Nah, itu zaman dulu. Di masa kapan tentara mulai digaji? Pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa? Kalau itu tidak dilakukan, habis Pak tanah orang lain. Oleh siapa? Oleh umat Islam. Kenapa? Pada setiap penaklukan, bayangkan, itu negara jadi milik orang Islam. Dan itu terjadi pada masa itu. Yang dikhawatirkan adalah nanti terjadi dendam atas keluarga yang ditinggal. Tanahnya diambil oleh umat Islam sehingga peperangan tidak akan selesai. Maka Umar bin Khattab berijtihad, tentara digaji. Ya, untuk urusan tanah sebagian tidak diambil oleh umat Islam dari pihak-pihak yang kalah perang. Ya, itu sedikit tentang ghanimah namanya. Taib. Kemudian membagikan ghanimah termasuk ya
kepada para sahabat agar mereka bergembira, dan akan tetapi ketika pembagian sampai kepada orang ini, maksudnya yang tadi, Badui tadi, dia menolak. Wih, apa ini? Ya. Kata dia, ini bagian ghanimah untukmu, ya, yang berasal dari Nabi, disampaikan. Ini memang begini aturannya, terima saja. Mendapatkan jawaban para sahabat, laki-laki asing ini terpaksa mengambil bagiannya. Tetapi kemudian sampai di hadapan Nabi, laki-laki itu bertanya, harta apa ini wahai Nabi? Ini ghanimah bagian untukmu. Ya. Kembali orang itu berkata, bukan karena ini wahai Nabi aku mengikutimu, tapi aku ikut denganmu karena aku ingin agar satu saat nanti aku terkena panah nih di sini. Maksudnya ingin mati syahid, Pak. Jadi bukan untuk ini. Ini nanti saya pengen mati dengan panah ke sini. Ya. Sehingga aku terbunuh dan masuk surga. Tujuannya ingin masuk surga. Apa jawaban Nabi? Jika engkau jujur kepada Allah, maka Allah akan membenarkanmu. Ya. Kemudian kaum muslimin beristirahat. Mereka kemudian melanjutkan lagi penyerbuan. Di tengah berkecamuknya peperangan. Kemudian ada seseorang yang telah mati. Dihadapkan kepada Nabi SAW dengan keadaan persis seperti yang tadi diinginkan, panah menembus lehernya. Nah, jadi ditakdirkan dia mati syahid. Ya. Maka Nabi berkata, ini nanti terkenal dengan bahasa Arabnya. Ya, mana? Ini Nabi bersabda, ya, dia jujur kepada Allah. Oh, mohon maaf, sebentar. Oh ini, yang ini. Apakah betul dia orangnya? Ini bahasa Arabnya ahwa-huwa. Ini ada dalam pembahasan belajar bahasa Arab, ya. Ada kalimat ahwa-huwa. Ini hadis ahwa-huwa begitu terkenalnya, ya. Maksud apakah ini dia yang dulu ngomong itu? Oh iya. Jadi apakah ini orang dulu yang berkata bahwa dia ingin mati dengan tertusuk panah di lehernya? Selanjutnya Nabi mengkafaninya dan baju besi milik Nabi, dengan baju besi milik Nabi. Jadi perhatikan, budak yang bukan siapa-siapa, tidak dikenal, diberikan kehormatan, disolatkan oleh Nabi dan dikafani dengan baju besi milik Nabi. Ya, kain kafan, Pak, tidak harus putih, ya. Emang umumnya putih, ya. Tapi pada masa kekurangan tidak ada apa-apa, ya pakai yang ada. Ya, sampai nanti ada sahabat Nabi yang tidak cukup kain kafannya, ditarik ke atas, kakinya nolol, ditarik ke bawah, kepalanya mucunghul. Lah, ini nanti diakalin, kain kafan ditarik ke atas, kakinya ditutup dengan rumput. Siapa dia? Yang tahu? Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Taib. Kemudian kata beliau, ya Allah, ini adalah hambamu. Dia keluar untuk berhijrah di jalanmu dan terbunuh sebagai syahid, dan aku bersaksi atas perkara ini. Baik, ini menambahkan yang tadi, hadis di awal yang saya tidak menemukan riwayat apakah orang ini betul-betul mati di tempat tidurnya dalam keadaan syahid atau tidak. Tetapi sahabat-sahabat lain ada yang menunjukkan wafatnya di tempat tidur atau di rumahnya dalam kondisi syahid. Yang jelas adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dibunuh saat membaca Al-Quran. Kemudian Ali bin Abi Thalib dibunuh di rumahnya. Kemudian Umar bin Khattab dibunuh pada saat sholat. Itu semua yang dibunuh itu matinya mati syahid, tetapi tidak sedang berperang. Baik, hadirin yang mati dan dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin membawa hadis ini kepada masa sekarang. Ya. Kita semua, saya yakin, ingin selamat menjadi Islam. Ya, dengan Islam kita selamat dunia akhirat. Secara umum Bapak Ibu sekalian, selamat kita kalau sudah jadi Islam, peluang masuk surga di depan mata. Maksudnya sangat besar kemungkinan masuk surga. Karena di antara syarat utama masuk surga adalah Islam. Tetapi Nabi menyebut sebagian besar umat Islam masuk neraka. Contohnya hadis 73 golongan.
Kata Nabi 73 golongan umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Satu golongan saja yang masuk surga, sisanya masuk neraka. Kemudian juga Nabi berkata ada banyak manusia enggan masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah ya illa man aba. Setiap umatku masuk surga kecuali yang enggan. Dan seterusnya. Nah, di era sekarang ini menjadi sulit ya karena yang menjadikan umat Islam tadi ada di antaranya tidak masuk surga atau malah masuk neraka adalah perkara perincian. Perincian dalam akidah, perincian dalam ibadah. Jadi jangan kira orang yang sholat semuanya benar. Ada sholat yang tidak diterima. Gara-gara apa? Ya perincian. Apakah enggak beres sholatnya? Apakah tidak sesuai dengan contoh nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam? Tidak diterima. Dalam bab akidah juga begitu. Yang tadi di awal dikatakan, kita semua yakin ngaku Tuhan Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh syirik. Tapi prakteknya, nah ada yang seperti tadi dikatakan di awal. Tetapi kemudian yang menjadi puyeng adalah justru yang menjadikan rumit adalah para ustadz. Ya. Maka ada dalam hadis yang namanya dai yang mengajak kepada jahanam. Dai tapi mengajak kepada neraka jahanam. Mual aya, hayu orang bertindak tidak baik buat dosa supaya neraka tidak akan ada. Maksudnya mengajarkan ajaran-ajaran sesat. Hari ini kita dibuat puyeng dengan orang bernama Gufron tiba-tiba. Udah dengar? Nanti dicek. Ya, ngomong gak jelas, bahasa Arab juga bukan, kayak bahasa orang ini bahasa semut ya, tapi sangat meyakinkan. Orang yang mengaku keturunan dari Syekh Nawawi Bantani, luar biasa. Itu di media masa anehnya juga ayak pengikutnya gitu. Nanti dicek ya. Kita akan ketawa-ketawa mendengar dia ceramah. Dia menantang kita untuk buka kitab. Maksudnya ngadu baca kitab. Dia katanya sudah mengarang 500 kitab. Kamana wae selama ayeuna orang tidak tahu. Tapi hari ini muncul di media massa. Dan ada banyak lain. Orang yang terkesan sangat pandai dalam ilmu agama pun hari ini ada kekeliruan dan banyak membuat masyarakat menjadi liar karenanya. Ya. Maka salah satu agar kita selamat adalah ini. Ya. Mari kita meminta kepada Allah dengan jujur, dengan benar bahwa kita menjadi Islam dan dengan Islam kita jadi selamat. Ya, agar apa? Agar kita tidak tiba-tiba duduk di majelis, kemudian ada pelajaran-pelajaran yang salah masuk ke otak kita, kita telan, kita cerna, kita amalkan. Ya, tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sulit. Sebagian kita tidak terlalu faham. Kalau dikatakan hadis sahih, hadis dhaif, hadis palsu, hadis kok palsu? Bilang gitu. Ya Pak ya. Hadis palsu. Ustaz, hadis-hadis kok palsu? Kumaha? Nah, ini kebanyakan orang tidak mengetahui sampai detil perkaranya seperti itu. Maka insya Allah dengan kalimat ini, ya, sa'alallahu ta'ala bisidqi, meminta kepada Allah, benar-benar meminta, sungguh-sungguh apa yang kita inginkan, yaitu selamat dengan menjadi Islam. Maka nanti akan diperjumpakan kita dengan kawan-kawan yang ngajak benar, dengan para pengajar ustadz yang mengajak benar. Bukan berarti saya benar juga. Boleh nanti kalau saya ada kesalahan dikritik saja, dikasih tahu, ya. Karena kita pengen sama-sama benar di atas jalan yang lurus, sama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu efek samping dari penjelasan yang tadi yang kita ambil manfaatnya. Karena kita sepertinya untuk bercita-cita mati syahid dalam kondisi perang agak kurang mungkin ya di zaman sekarang. Kecuali nekat sekarang pergi ke Palestina dan seterusnya. Baik, sekali lagi itu dua hadis yang disampaikan. Intinya yang diambil adalah as-sidqinya, berbuat benar atau berbuat jujur dan diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, kebaikan dan jalan yang lurus kepada kita semua. Diperjumpakan kita kelak di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.